gambaran misalnya ada orang yang tinggal di pedalaman, bukan kayak kita nih, ini kayak kita udah nggak mungkin nih. Ya, tinggal di pedalaman yang kebetulan di pedalaman itu umumnya belum, atau mayoritas masyarakatnya atau seluruh masyarakatnya belum masuk Islam. Tiba-tiba ada seorang dai yang membawa agama Islam, baru mengajarkan syahadat dan belum sampai merampungkan pengajaran sholat, belum sempat untuk mengajarkan sholat, udah keburu meninggal. Nah, itu dia, orang kayak gini dia udah beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah nanti ketika disampaikan kepadanya, nanti ketika dai yang lainnya datang ya ke tempat orang tersebut lalu mengatakan, menjelaskan bahwasannya kalian juga diwajibkan untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu, dia harus ganti tuh sholat-sholat yang udah ditinggalin? Enggak. Karena kenapa? Di masa antara dia masuk Islam sampai dia diberitahukan ini, ada ketidaktahuan, kejahilan yang dianggap sebagai uzur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para ikhwah sekalian, alhamdulillahi rabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan kajian kita, pembacaan dan juga penjelasan kitab Al-Yaqut An-Nafis fi Madhhab Ibn Idris karya As-Sayyid Ahmad ibn Umar Asy-Syatiri Al-Hadrami rahimahullahu taala. Ini mana pada malam kali ini kita telah sampai kepada pembahasan ya yang menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya sholat, di mana beliau rahimahullahu ta'ala, atau maaf, syarat-syarat diwajibkannya sholat. Beliau rahimahullahu ta'ala berkata, syurutu wujubi as-salah, syarat-syarat yang mewajibkan sholat. Artinya syarat-syarat yang akan dijelaskan dan dijabarkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala bila terkumpul pada seseorang dan telah terpenuhi pada seseorang, menjadikan seseorang tersebut ya wajib untuk melaksanakan sholat, yakni sholat yang diwajibkan untuk dilakukan oleh setiap muslim, dan yang terkumpul padanya syarat-syarat wajib sholat ini sehari semalam, yaitu sholat yang 5 waktu. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, syurutu wujubis salati sittah, syarat-syarat yang menjadikan seseorang wajib untuk melaksanakan sholat itu ada 6. Artinya bila salah satu di antara syarat ini tidak terpenuhi pada seseorang tersebut tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Akan tetapi bila ke-6 ini telah terpenuhi secara keseluruhan, maka diwajibkan bagi orang tersebut untuk melaksanakan sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sebanyak 5 sholat dalam sehari semalam. Yang pertama adalah al-Islam, ya, diwajibkan bagi seorang muslim untuk melaksanakan sholat. Akan tetapi bila atau tidak termasuk ke dalam syarat di sini adalah orang kafir, ya, orang yang kafir. Artinya tidak diwajibkan bagi orang kafir untuk melaksanakan sholat, tidak diwajibkan, ya. Diwajibkan untuk melaksanakan sholat di waktu tersebut. Akan tetapi nanti ketika ia diwafatkan dan di akhirat mendapatkan balasan ya atas perbuatannya, amalannya di dunia, termasuk nanti yang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika disebabkan karena ia meninggalkan sholat, ya. Jadi bukan hanya sekedar dia diazab karena tidak mau beriman kepada
Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga yang diazab dikarenakan ia meninggalkan apa-apa saja yang diwajibkan bagi kaum muslimin untuk mengerjakannya selama di dunia, ya. Akan tapi bila seorang kafir tersebut masuk ke dalam agama Islam, ya, dan dia misalnya sudah mencapai misalnya umur 40 tahun, yang dimana umumnya pasti umur 40 tahun ini sudah dalam kondisi baligh, ya, 40 tahun atau ya sudah pasti baligh, ya, dia tidak diharuskan, tidak diwajibkan untuk mengganti sholat yang ia tinggalkan sejak ia baligh sampai dia masuk memeluk Islam, yaitu di umur 40 tahun. Tidak diwajibkan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah wahai Muhammad bagi orang-orang yang telah atau yang dahulunya kafir, jika ia berhenti daripada kekufurannya, artinya ia masuk ke dalam agama Islam, yughfar lahum ma qad salaf, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-Islamu yajubbu ma qablah." Islam itu menghapus, menghilangkan, ya, apa-apa saja dosa yang dikerjakan bagi orang yang dilakukan oleh orang kafir di masa kafirnya, ya. Artinya dia tidak diwajibkan untuk mengganti sholat yang ia tinggalkan selama dia kafir. Akan tapi berbeda dengan orang yang murtad, nasallallahu as-salamah wal afiyah, ya. Bila seseorang pernah murtad lalu dia meninggalkan sholat, ya, dalam masa murtadnya, diwajibkan bagi orang tersebut bila dia masuk ke dalam agama Islam untuk mengganti sholat-sholat yang ia tinggalkan selama dia murtad. Akan tapi bagi wanita haid, di masa haidnya dia tidak diwajibkan untuk menggantinya, ya, tidak diwajibkan untuk menggantinya, hanya di masa-masa bersihnya saja. Nah, akan tapi bagi laki-laki selama dia masih, ya, atau maaf di waktu murtadnya itu diwajibkan ketika dia masuk Islam untuk mengganti sholatnya yang ia tinggalkan di masa dia murtad. Lalu yang selanjutnya adalah wal bulugh, dan orang dia atau seorang tersebut telah mencapai usia baligh, yang dimana usia baligh ini memiliki tanda yang menunjukkan bahwasannya seseorang itu telah mencapai usia baligh. Bagi laki-laki ketika dia keluar air maninya, bagi perempuan ketika dia sudah mulai keluar darah haid dari kemaluannya, yang dimana umumnya minimalnya mulainya keluar mani atau darah haid ini pada umur 9 tahun qamariyah, ya. Artinya bukan berpatokan pada tahun Masehi, ya. Jadi tahun qamariyah dengan hitungan Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya, ketika dia sudah 9 tahun, biasanya ini waktu minimal, waktu paling sedikit. Nah, bila tidak kunjung keluar air mani ataupun haid pada perempuan, ya, maka menunggu sampai umur 15 tahun. Dan di waktu dia mencapai umur 15 tahun atau telah muncul salah satu tanda di antara tanda-tanda baligh ini, diwajibkan bagi orang tersebut untuk apa? Untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Lalu yang selanjutnya adalah wal aqlu, ya. Dan di antara syarat yang syarat wajib untuk melaksanakan sholat yang ketiga adalah berakal. Artinya bila seseorang dalam kondisi tidak berakal, baik karena gila ataupun pingsan, ya, gila ataupun pingsan, ya, ataupun juga karena mabuk. Tapi mabuknya dalam artian di sini bukan mabuk yang nasallallahu salamah kebanyakan orang lakukan, ya, misalnya mau minum khamr seperti itu. Misalnya dia memakan suatu makanan yang tidak dia ketahui kalau dia konsumsi makanan tersebut menyebabkan dia menjadi mabuk, ya. Kalau banyak makan, biasa kan ada beberapa buah tuh yang bila dikonsumsi dengan jumlah yang banyak itu menyebabkan orang yang mengkonsumsinya akhirnya jadi apa? Mabuk. Nah, orang-orang yang seperti ini ketika masuk waktu sholat sampai keluarnya waktu sholat dia masih dalam kondisi seperti itu, baik karena gila
ataupun dia pingsan, ataupun juga apa? Ataupun dia mabuk, ya. Tapi tentu mabuknya bukan karena sebuah perbuatan dosa, ya. Itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat karena syarat wajib yang ketiga tidak terpenuhi pada dirinya, yaitu berakal. Nah, adapun dalil daripada syarat baligh dan juga berakal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathatin, ya. Pena kewajiban itu diangkat dari 3 golongan. Yang pertama, anin naimi hatta yastayqidh, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Artinya kalau orang yang tidur itu, selama dia tidur itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban, ya. Wa anil mubtala hatta yabra, dari orang yang diberi bala oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit jiwa sampai Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan. Wa anis sabi hatta yakbur, dan bagi anak kecil, ya, sampai ia dewasa. Nah, akan tapi perlu dijadi perhatian nih, anak kecil bukan berarti nggak wajib terus kita nggak nyuruh, ya. Oh, udah nggak wajib ini, nggak begitu. Kewajibannya ada pada siapa? Pada orang tuanya. Ada pada siapa? Pada walinya yang mengurusnya, yang bertanggung jawab pengasuhannya, ya. Yang di sini adalah orang tua, kakek, dan juga mencakup di sini adalah siapa? Ibu, ya, dan juga nenek. Pokoknya orang yang ada di dalam rumahnya. Diwajibkan salah seorang di antara mereka, ayah, ibu, nenek, dan seterusnya itu yang ada di rumah bersama dengan anak itu, untuk mengingatkan sholat. Kalau enggak, satu orang pun enggak mengingatkan, semuanya apa? Dosa. Nah, jadi jangan, oh enggak wajib, terus berarti udah biarin aja enggak sholat. Enggak. Dari umur 7 tahun dia diharuskan untuk apa? Diingatkan melaksanakan sholat. Lalu yang selanjutnya adalah wan naqa'u anil haidhi wan nifas, bersih, suci daripada haid dan juga nifas. Artinya perempuan selama masa haid ataupun nifasnya tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat, ya. Karena kenapa? Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para wanita untuk meninggalkan atau tidak melaksanakan sholat di masa apa? Di masa haid dan juga nifasnya, ya. Dan tidak diwajibkan bagi wanita haid dan nifas, atau tidak diperintahkan, ya, tidak diharuskan, atau bahkan sebagian para fuqaha mengatakan tidak diperbolehkan mengganti apa? Mengganti sholat yang dia tinggalkan selama masa haid dan juga nifasnya, ya. Bahkan ini termasuk dari bid'ahnya kaum Khawarij yang pertama. Mereka mengatakan apa? Kalau perempuan haid dan juga nifas itu wajib untuk mengganti sholat nanti pada saat bersihnya. Jadi misalnya haidnya dia 7 hari, ya udah ganti tuh 7 hari sholat yang ditinggalkan. 40 hari dia nifas, 40 hari dia tinggalkan sholatnya, wajib dia untuk apa? Untuk ganti. Maka dari itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya, kenapa kita perempuan haid disuruh ganti puasa tapi nggak disuruh ganti sholat? Langsung ditanya apa? Dijawab apa? Sama Sayyidah Aisyah, dijawab dengan sebuah pertanyaan. Aharuriyatun anti? Apakah engkau haruriyah? Haruriyah itu nisbah kepada daerah namanya Harura di Irak, yang dimana itu kalau bahasa anak sekarang base campnya siapa? Base campnya Khawarij, yang dimana di antara pendapat bid'ahnya mereka itu mengatakan bahwasannya perempuan yang haid itu kalau nanti sudah bersih dia harus ganti tuh sholatnya. Kalau dia nifas 60 hari ganti tuh 60 hari. Nah, itu di antara bid'ahnya kaum Khawarij, ya. Lalu yang selanjutnya adalah wabulughud da'wati. Dia sudah sampai kepadanya dakwah. Maksudnya sudah sampai kepadanya ilmu bahwasannya telah atau diwajibkannya sholat yang 5 waktu. Tentu maksudnya seperti apa gambarannya? Gambaran misalnya ada orang yang tinggal di pedalaman, bukan kayak kita nih. Ini kayak kita udah nggak mungkin nih. Ya, tinggal di pedalaman yang kebetulan di pedalaman itu umumnya belum
atau mayoritas masyarakatnya atau seluruh masyarakatnya belum masuk Islam. Tiba-tiba ada seorang dai yang membawa agama Islam, baru mengajarkan syahadat dan belum sampai merampungkan pengajaran sholat, belum sempat untuk mengajarkan sholat, udah keburu meninggal. Ya, nah itu dia, orang kayak gini dia udah beriman sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah nanti ketika disampaikan kepadanya, nanti ketika dai yang lainnya datang ya ke tempat orang tersebut lalu mengatakan, menjelaskan bahwasannya kalian juga diwajibkan untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu, dia harus ganti tuh sholat-sholat yang udah ditinggalin? Enggak, karena kenapa? Di masa antara dia masuk Islam sampai dia diberitahukan ini, ada ketidaktahuan, kejahilan yang dianggap sebagai uzur. Nah kalau kita nggak ada uzur deh, karena kenapa? Pertama, kita tinggal di tengah kaum muslimin, hitungannya masih ada orang, banyak orang yang bisa kita jadikan sebagai rujukan untuk bertanya di dalam masalah agama kita. Kalau kita nggak sampai tahu, itu namanya apa? Kebangetan. Nggak tahu kalau sholat 5 waktu itu wajib. Nah jadi tidak ada uzur. Artinya kalau orang seperti ini kondisinya, gambaran di kondisi kita saat ini, maka orang yang seperti ini wajib untuk apa? Mengqadha. Karena kenapa? Dia meninggalkannya disebabkan karena sebuah kelalaian atau bahasa kita keteledoran. Ya, berbeda yang sama yang tadi pertama. Lalu yang keberapa sekarang? Keenam. Ya, wassalamatul hawas. Ya, artinya sehatnya panca inderanya. Maksudnya bagaimana Ustadz? Bila ada orang buta dan tuli tidak bisa mendengar secara bersamaan dalam satu waktu, ya, pada satu orang, tidak diwajibkan bagi orang tersebut untuk apa? Untuk melaksanakan sholat. Karena kenapa? Untuk mengetahui bahwasannya sholat itu telah masuk waktunya, biasanya dengan menggunakan apa? Berpatokan pada apa? Pada penglihatan dan pendengaran. Tatkala kedua hal ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beban syariat ini juga diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Nah maka dari itu Allah Subhanahu, dalam sebuah kaidah itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut anugerah terbesar dari manusia, yaitu apa? Anugerah terbesar manusia? Akal. Ya, akal. Ini secara umum ya, kita bicara secara umum ya. Maka pembebanan syariat itu diperingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya orang tersebut nggak diwajibkan untuk melaksanakan syariat. Begitu juga dalam hal sholat secara khusus apa? Ketika mata dan juga telinga. Kan kalau mata kita ngeliat nih, oh udah maghrib nih, udah gelap, berarti udah masuk maghrib atau isya. Oh udah mulai gelapnya malamnya ini udah mulai beda nih, udah berubah nih. Oh dia berarti masuk waktu subuh, ya kan? Atau dengar muadzin. Nah kan biasanya begitu, kalau dia buta dia dengar apa? Muadzin. Lah ini dia udah nggak bisa lihat, dia nggak bisa dengar. Jadi dia nggak ada jalan lagi untuk apa? Mendapatkan akses untuk apa? Mengetahui akan masuknya waktu sholat. Tapi wallahu alam, mungkin zaman sekarang ada perbedaan dengan apa? Dengan isyarat. Kalau antum tahu ini salah satu penulis di Amerika namanya Helen Keller. Tahu? Nggak ada yang tahu ya? Buta tuli. Akhirnya awalnya orang tuanya sudah pasrah ketika mau mengajarkan orang ini, anaknya, ya. Akhirnya membawa seorang guru yang masya Allah bisa mengerti, bisa berhasil berinteraksi, berkomunikasi dengan anak itu. Karena kan dia buta, dia tuli kan. Kalau dia buta saja dia masih bisa mendengar suara. Kalau dia tuli, dia masih bisa melihat dengan membaca apa? Gerakan lisannya. Akhirnya dia cara berkomunikasi dengan apa? Dengan bahasa isyarat di tangan. Jadi kayak semacam huruf gitu. Ini bahasanya anak nggak tahu. Pokoknya jasa yang anak tahu begitu sejarahnya lah. Ya, jadi dia bahasanya. Nah ini mungkin wallahu alam. Mungkin syarat ini bisa kita dipertanyakan karena kenapa? Adanya jalur komunikasi untuk memberitahukan apa? Adanya masuknya waktu salat. Ya, jelas ya. Nah.
Ini kita sudah selesai membahas tentang syarat-syarat yang menjadikan seseorang itu wajib untuk melaksanakan sholat. Ya, wajib untuk melaksanakan sholat. Yang selanjutnya adalah arkanu as-shalah, ya. Rukun-rukun sholat. Syarat dan rukun ini memiliki kemiripan. Artinya apa? Bila tidak dipenuhi, sholatnya menjadi tidak sah. Perbedaannya kalau syarat itu di depan. Antum kalau mau dapat bonus syarat dan ketentuan berlaku kan? Apa dapat bonusnya dulu baru syarat ketentuan berlaku? Syarat dulu baru bonusnya kan? Nah, begitu juga dengan syarat. Artinya antum mau sah sholatnya, syaratnya dipenuhi terlebih dahulu, baru selanjutnya kita masuk ke dalam inti ibadah sholat itu adanya rukun-rukun yang artinya wajib untuk dikerjakan ketika kita memasuki apa? Sholat itu sendiri. Kita sudah tahu sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Adalah sebuah rangkaian ibadah yang berisikan ucapan dan juga perbuatan yang dibuka dengan salam dan ditutup dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Artinya dari takbir sampai salam ini adalah namanya sholat. Di luar daripada ini bukan masuk dalam rangkaian apa? Sholat. Nah, jadi semua hal yang diwajibkan di dalam rangkaian ini dari takbir sampai salam itu dinamakan apa? Rukun. Ya. Nah, di sini penulis rahimahullahu taala mengatakan arkanus salati sab'ata asyar. Rukun salat ini ada 17. Ada 17. Tapi sebagian fuqaha mengatakan ada 13. Oh, kok bisa beda? Bisa jauh banget bedanya. Bagaimana itu? Mereka menjadikan tumakninah itu. Sebagian ada yang mengatakan 14. Sebagian ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14, sebagian lagi ada yang mengatakan 17. Yang 17 bagaimana? Intinya begini, 13 itu perbuatan dan perkataan 13 jumlah totalnya. Ya. Akan tapi 4 ditambah itu apa? Tumakninah pada 4 gerakan. Ya. Pada ruku, sujud, i'tidal, duduk di antara 2 sujud. Tambah 4. 13 tambah 4 jadi berapa? 17. Yang mengatakan 13 bahwasannya di dalam buku syaratnya harus apa? Tumakninah. Artinya udah sepaket, tidak dipisah. Yang mengatakan 14 mengatakan apa? Bla 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 bla. Terakhirnya tumakninah pada ruku, i'tidal, sujud dan duduk di antara 2 sujud. Jelas ya? Jadi cuman apa? Cuman permainan atau bukan permainan ya, maaf bahasanya. Akan tapi perbedaan di dalam pengungkapan saja, ya, penyajian, ya, penempatan dan penyajian saja. Nah, di sini penulis rahimahullahu taala, ya, mengikuti Imam An-Nawawi dalam Raudhah, beliau mengatakan arkanus salati sab'ata asyar. Yang pertama adalah an-niyah. Niat di sini yang dimaksud, yang diwajibkan di sini adalah dengan hati, ya. Adapun mengucapkannya maka hukumnya mustahab menurut siapa? Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Hanafi. Disukai. Ya. Ini menurut 3 mazhab dan sebagian dari kalangan Malikiyah. Adapun sebagian kecil dari kalangan Hanabilah, maksudnya para ulama dari mazhab Hanbali dan banyak dari kalangan Malikiyah, dan ini yang mu'tamad, ya, mengucapkan niat itu adalah hukumnya bid'ah. Ya, jadi nggak usah saklek-saklek amat dalam bab ini, ya. Karena kenapa? Ini pendapat mu'tamad dari banyak mazhab, bukan hanya satu mazhab atau mayoritas ulama. Ya, bahkan Imam Asy-Syafi'i sendiri pun, ya, mengucapkan niat sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnul Muqri dalam kitabnya Al-Mu'jam dengan sanadnya beliau dari Ibnu Khuzaimah dari Rabi' Al-Muradi. Beliau mengatakan ra'aitu Syafi'i ketika beliau mau memulai salat, ya, bismillahi muaddiyan, ya,
li fardillah mutawajjihan ila baitillah, atau kurang lebih seperti itu. Bismillah, beliau mengucapkan bismillah, melaksanakan kewajiban Allah dan menghadap ke arah kiblat, ya. Di sini jadi Imam Syafi'i mengucapkan apa? Mengucapkan niat. Bahkan sampai Imam Ibnu Khuzaimah, Al-Hafidh Ibnu Khuzaimah itu sampai disebutkan dalam satu riwayat itu menghafal ucapan niat itu Imam Syafi'i sampai mondar-mandir di masjid. Sampai mengucapkan itu ucapan Imam Syafi'i itu sampai diulang-ulang sama Imam Ibnu Khuzaimah sampai mondar-mandir di masjid untuk bisa menghafal niat yang dibaca oleh Imam Asy-Syafi'i. Nah, tingkatan niat di dalam niat ini, ya, kita sudah tahu bahwasannya niat ini hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib dengan hati, ya. Mustahab untuk diucapkan, ya. Jelas ya? Nah, lalu bagaimana niatnya? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu bin niat. Ya. Terus kelupaan yang di sini nih biasanya nih. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyati. Maaf. Wa in nama likullin mri'in manawa. Sesungguhnya amal itu sah tidaknya dengan menghadirkan niat. Dan setiap orang, likullin mri'in, setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Artinya fungsi niat itu ada dua secara garis besar. Ya. Fungsinya nih niat itu ada dua. Apa? Yang pertama, membedakan antara ibadat dan kebiasaan. Kalau kita misalnya mandi itu kan ada mandi, ini kebiasaan kita sehari-hari, dengan mandi wajib. Yang bedakan antara keduanya apa? Niat. Oke. Nah, ini fungsi yang pertama. Lalu yang kedua apalah? Yang kedua adalah membedakan tingkatan ibadah, ya. Kita nanti udah berapa lah, kurang dari 2 bulan lagi insya Allah masuk bulan Ramadan, ya. Yang bedakan antara ba'diyah dengan taraweh apa? Sama 1 rakaat gak ngerjain ini? Bener kan? Yang membedakannya apa? Niat. Nah, jadi maka perlu kita untuk menghadirkan sesuatu di dalam hati kita yang membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, antara ibadah dengan kebiasaan. Maka dari itu para ulama menjelaskan dalam hal sholat secara khusus tingkatannya ada 3. Tingkatannya ada berapa? 3. Sholat yang wajib, ya. Lalu yang kedua adalah apa? Sunnah yang memiliki waktu dan sebab yang khusus. Waktu dan sebab yang khusus.
Seperti apa? Sholat duha. Sholat duha waktunya khusus nggak? Sholat Idul Fitri, waktunya khusus nggak? Oke, sholat minta hujan, dia punya waktu yang khusus, ya. Lalu yang ketiga adalah apa? Sunnah mutlak, artinya tidak terikat pada waktu atau sebab yang khusus. Jelas ya? Oke. Gampang ya. Ini harus ada 3 hal. Ada 3 hal. Yang pertama apa? Yang ini hanya 2, 1 dan 2. Yang pertama adalah apa? Tujuan, ya, pengkhususan hukumnya. Oke. Maksudnya seperti apa? Tujuan kita mau melaksanakan apa? Mau melaksanakan apa? Sholat. Oke. Pengkhususan dikhususkan dengan apa? Waktu. Betul nggak? Yang membedakan antara satu sholat dengan lain itu diantara dengan apa? Waktunya. Bisa tadi kita sholat apa? Isya. Hukumnya Isya ini, di dalam waktu Isya itu kan ada sholat, ada beberapa sholat kan? Ada yang sunnah dengan yang wajib. Yang membedakan yang wajib dengan sunnahnya dengan menghadirkan apa? Hukum sholat yang akan kita lakukan. Wajibnya. Fardu. Jadi kurang lebih, misalnya kita mau sholat Isya, usolli fardhu al-isya'i, atau usolli al-isya'a, fardhon, bisa begitu ya. Oke. Lalu sunnah yang memiliki waktu cuman apa? Tujuan dan pengkhususan. Seperti apa? Tadi usolli at-tarawih. Usolli at-tarawiha. Ya, sunnah mutlak cukup dengan apa? Tujuan saja dihadirkan di dalam hati. Artinya apa? Sama dengan usol, selesai. Gampang nggak niat? Jadi cuma berapa? Hanya 3 saja yang diwajib. Ya. Kenapa harus dihadirkan 3 itu? Pertama, tujuan kita melakukan ibadah itu, ibadah apa yang akan kita lakukan? Membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain, antara sholat dengan ibadah yang lain, yaitu sholat. Terus mengkhususkan, karena bisa jadi di waktu Isya itu kita melakukan ibadah qadha misalnya. Betul kan? Bisa jadi kita melakukan sholat zuhur di waktu Isya. Mungkin nggak? Mungkin. Ya, maka perlu hadirkan Isya. Lalu di dalam Isya itu sendiri ada yang sunnah, ada yang wajib. Yang dimana yang sunnah ini jauh lebih dominan dan jauh lebih banyak. Maka perlu dihadirkan hukum wajibnya di sini untuk membedakan yang dengan yang lebih banyak, yaitu apa? Yang sunnah itu lebih banyak, ya. Adapun sunnah maka cukup tujuan dan pengkhususannya waktunya saja atau sebabnya. Lalu yang ketiga sunnah mutlak, itu tujuannya. Baik. Nah, lalu kalau bagi ada orang yang niatnya berbeda, yang jadi tolak ukur yang mana? Antara mengucapkan dengan hatinya. Yang jadi tolak ukur adalah yang hati. Karena hati itulah yang menjadi tempat wajibnya untuk menghadirkan niat. Sedangkan mengucapkan ini bukan niat itu, tapi untuk membantu agar kita bisa lebih mantap menghadirkan niat. Baik. Lalu yang selanjutnya adalah takbiratul ihram, ya. Takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram itu dengan mengucapkan Allahu Akbar, ya. Nggak boleh akbarullah, nggak boleh. Ya, Allahu Akbar.
ya. Dan di mana niat itu dihadirkan berbarengan dengan apa? Ketika mengucapkan takbir. Akan tetapi sebagian para fuqaha, dan ini ikhtiarnya Ghazali, mengatakan boleh menghadirkan niat sesaat sejenak sebelum bertakbir. Dan ini kayaknya lebih ringan buat kebanyakan orang. Jadi ketika berdiri mau bertakbir itu sudah siap mau sholat, dia hadirkan niat dalam hati, langsung takbiratul ihram. Ya, Allahu Akbar, ya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miftahus salati tahur. Miftahnya salat itu adalah suci. Wa tahrimuha, yang mengharamkan itu apa? At-takbir. Wa tahliluha, dan yang menghalalkannya itu adalah taslim. Artinya kalau orang nggak mengucapkan takbir, dia nggak dikategorikan apa? Masuk sholat, yang menunjukkan bahwasannya sholat ini wajib. Lalu yang selanjutnya adalah al-qiyamu fil fardhi, untuk sholat sambil berdiri pada sholat yang apa? Fardu, ya. Masuk ke dalam di sini, ya, fardu kifayah. Ya, jadi nggak boleh seseorang yang mampu untuk berdiri melaksanakan sholat itu dia main duduk saja, nggak boleh. Ya, ketika dia mampu untuk apa? Berdiri. Akan tapi kalau dia tidak mampu, misalnya apa? Kalau misalnya dia berdiri ini, dia merasakan kondisi yang sangat berat karena sakit, ya, atau misalnya saking pusingnya kepalanya tuh, kalau misalnya dia berdiri itu dia paksakan, dia akan muter-muter tuh kepalanya. Dia diperbolehkan untuk apa? Duduk, ya. Nah, kalau misalnya duduk ini juga berat, maka dia boleh untuk apa? Sambil berbaring. Tapi berbaringnya bagaimana? Menghadap kanan, ya, dan mengarahkan badannya ini ke arah kiblat. Kalau nggak bisa juga, maka bagaimana caranya? Dia rebahan, kepalanya agak ditinggikan sedikit, dan kakinya diarahkan kemana? Kiblat. Ya, jadi 4 tahapan. Ya, berdiri, duduk, lalu yang ketiga adalah apa? Berbaring dengan bersandar pada bagian kanan. Ya, yang keempat adalah apa? Berbaring dengan rebahan, kepalanya agak ditinggikan, ya, kakinya diarahkan ke mana? Ke arah kiblat. Ya. Nah, berarti kalau begini Ustaz, kalau di sunnah boleh Ustaz? Kan tadi ini kan kita khusus untuk apa? Untuk yang fardu, yang wajib. Berarti kalau sunnah boleh Ustaz? Boleh. Memulai sholat walaupun kita mampu untuk melaksanakan apa? Melaksanakan sholat sambil berdiri. Tapi kita terus sengaja langsung sambil duduk ketika sholat sunnah. Tapi perlu diketahui, Rasulullah SAW bersabda, in shalla qa'iman fahuwa afdal. Kalau dia sholat sambil berdiri itu lebih baik. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Maka dia dapat, kalau dia sholat sambil duduk, dia dapat separuh pahala orang yang sholat sambil berdiri. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Kalau dia sambil tiduran, maka dia dapat separuhnya dari apa? Orang yang duduk. Jadi berapa? Dapat seperempatnya kurang lebih. Kalau sambil tiduran. Jadi nggak apa-apa kalau mau tiduran deh. Sholat sambil tiduran nggak apa-apa. Kalau sholat sunnah, ya. Tapi gitu, dapat pahalanya separuh. Kita aja belum tentu dapat pahala full ambil berdiri. Ini kita pakai mau belaga, be. Ambil tiduran, ya. Ala kulli hal. Nah, tolak ukurnya orang berdiri itu adalah apa? Dengan kembalinya seluruh tulang belakang ini, ya, pada tempatnya, ya. Artinya bukan berarti ketika orang yang menundukkan kepalanya menghadap ke arah kiblat ini tidak dikategorikan sebagai orang yang tidak berdiri, ya. Bukan membungkuk, tapi dia tetap berdiri karena kenapa? Tolak ukurnya bukan di kepala, di leher, tapi di mana? Di tulang punggung belakangnya. Artinya kalau misalnya dia berdiri dalam kondisi semua tulang punggung belakang ini sudah kembali kepada tempatnya, dia dikategorikan sebagai apa? Orang yang sudah melakukan berdiri ketika sholat. Lalu yang selanjutnya adalah apa? Wa qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah.
Artinya, bila seseorang tidak membaca suratul Fatihah di dalam sholatnya tidak sah. Bagaimanapun kondisinya. Maksudnya, bagaimana apapun sholatnya. Dia sholat sunnah, sholat wajib, sholat sendirian menjadi imam, ataupun makmum. Baik yang sirriyah maupun yang jahriyah. Harus wajib kudu membaca suratul Fatihah. Karena Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat, tidak ada salat bagi siapa saja yang tidak membaca suratul Fatihah. Apa tidak ada salat di sini maknanya? Tidak ada, bisa berarti nggak ada salat sama sekali. Berarti nggak pernah terwujud sama sekali salatnya, kan gitu kan? Atau tidak sempurna salatnya, bisa jadi gitu kan maknanya kan? Betul ya? Tidak salat. Dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Khuzaimah, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Tidak sah diterima salat seseorang yang tidak membaca suratul Fatihah. Ya. Jadi baik bagi orang yang salat sendiri, salat sunnah maupun salat fardu, dia menjadi imam ataupun dia sebagai makmum, wajib baginya untuk membaca suratul Fatihah. Nah, kalau dia tidak bisa membaca suratul Fatihah, bagaimana? Hah? Bagaimana kalau tidak bisa membaca suratul Fatihah? Pertama, dia ganti dengan surat yang lainnya. Ayat yang lainnya sebanyak 7 ayat. Ya, membaca 7 ayat. Kalau nggak bisa juga, dia baca 7 zikir yang berbeda. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dan pokoknya ada 7 zikir. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Pokoknya 7 zikir. Kalau misalnya nggak bisa juga, dia ngapain? Dia terjemahin? Enggak. Tapi apa? Dia cukup berdiri, diem, sebatas kira-kira cukup dia bisa untuk membaca suratul Fatihah. Tapi kalau takbiratul ihram boleh dia terjemahkan menurut sebagian para fuqaha. Ya, kalau takbiratul dia nggak bisa bahasa Arab nih, udah lisannya sama sekali nggak bisa bahasa Arab. Sebagian para fuqaha mengatakan boleh apa? Menerjemahkan, membaca takbiratul ihram. Tapi kalau Fatihah nggak. Karena kenapa? Karena dengan lafadz dari Al-Quran disebut berisikan i'jaz, mu'jizat, yang nggak akan bisa tergantikan dengan apa? Terjemah. Tidak bisa tergantikan dengan apa? Terjemah. Maka digantikan dengan yang semisalnya itu apa? Pertama, dengan Al-Quran, surat yang lainnya. Atau kalau nggak bisa sama-sama sekali Al-Quran, dia baca zikir. Kalau dia nggak bisa zikir sama sekali, ya sudah diem, nunggu diem, berdiri aja. Seukuran kalau dia berdiri, dia bisa membaca suratul Fatihah. Bagi orang yang bisa membaca suratul Fatihah. Baik. Lalu yang selanjutnya adalah warruku'. Ya, ruku'. Ruku' itu adalah apa? Membungkuk. Yaitu namanya ruku' namanya. Tapi maksud ruku' di sini yang paling minimal adalah apa? Ketika seseorang tangannya itu dijulurkan, ini bisa dia mencengkram, menggapai lututnya. Menggapai lututnya. Tentu kondisinya orang normal ya, orang pada umumnya, bukan orang yang tangannya panjang banget. Kalau orang tangan panjang banget baru bungkuk sedikit terus dia bisa megang lututnya, maka dia harus menambahkan lagi bungkukannya itu. Atau kalau bisa lututnya agak naik. Misalnya gitu, ya, baru dia bungkuk sedikit dia bisa megang lututnya. Dia harus apa? Dia harus tambahin sedikit lagi, ya, agar dikategorikan sudah sampai bungkukan yang ideal pada orang kebanyakan. Akan tetapi yang sempurnanya ruku ini adalah dengan dia menaruh, ya, bagian dalam telapak tangannya di mana? Di lututnya. Dengan merenggangkan jari jemarinya. Merenggangkan nggak begini ya, nggak renggang sampai apa? Sampai beleber begini. Tapi tetap masih menghadap kiblat hitungannya kalau dia lurus begini nih. Kalau begini ngadap kiblat nggak? Nah, bisa dipahami ya? Nah, jadi cuma belebernya begini aja nih, dibukakan nih.
Ya. Nah, dibuka begini dan ditekan sedikit, dan tangannya nih yang di bagian sikunya agak dijauhkan dengan bagian samping tubuhnya. Ya, bagi laki-laki, bagi perempuan nggak seperti itu. Nah, lalu yang paling afdolnya nih ya tadi ya. Lanjutnya, dia menjulurkan punggungnya sampai lurus seperti ini. Ya, dan tidak mendangakkan atau menundukkan kepalanya. Kata para fuqaha, sampai kalau misalnya dia taruh gelas di mana? Di punggungnya, itu nggak akan jatuh dan tumpah. Ya, warruku'u, dan yang selanjutnya adalah wattuma'ninatu fi, dan tumakninah di mana? Di ruku'. Makna tumakninah itu apa? Ketika seseorang sudah sampai di ruku'nya, dia berikan waktu lebih setelah dia ruku' secara sempurna. Jadi bukan ruku' sempurna terus langsung naik, enggak. Ruku' sempurna, tambahin sekadar subhanallah, itu minimal dikategorikan orang yang sudah melakukan apa? Tumakninah. Tapi afdolnya dia mengucapkan apa? Subhanallahil azim wa bihamdihi sebanyak apa? 3 kali. Yang paling afdol lagi kalau dia sholat sendirian ya, sholat sendirian atau di masjid yang jamaahnya itu aja, dan dia ridho nih jamaahnya kalau dia sholatnya panjang, bacanya sampai berapa? 11 kali. Itu jauh lebih afdol, maka itu dikategorikan sudah pasti dia melakukan rukuknya dengan penuh apa? Tumakninah. Wal i'tidal. Baik, sampai sini dulu. Insyaallah kita bagi jadi 2 pembahasan tentang rukun sholat. Insyaallah selanjutnya pekan yang akan datang kita akan membahas masalah i'tidal dan rukun-rukun sholat yang berikutnya sampai rukun yang ke-13. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wallahu ta'ala a'la wa a'la wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.